sore diucapkan dari stasiun Gambir. Ini aku ada di pintu selatan untuk naik kereta api Bima dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng. Bagaimana keseruannya teman-teman? Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oh iya teman-teman, ini aku tiketnya gratis loh. Ini aku nggak pakai uang sama sekali. Jadi aku dapat surat cinta dari PT KAI. Teman-teman juga sebenarnya bisa dapat. Nanti ikuti cara-caranya ya. Ada di video ini, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jadi pintu boarding stasiun Gambir itu ada dua, ada selatan dan utara. Selatan ini khusus untuk boarding face recognition teman-teman, jadi nggak usah cetak tiket atau menunjukkan kartu tanda pengenal, hanya setar wajah di monitor yang itu teman-teman. Cuma itu aja. Tapi teman-teman kalau belum daftar di sana dulu ya, sebelah kanan atau di petugas mana aja minta tolong bantuin. Untuk boarding manual ada di pintu sebelah sana. Cara-caranya aku tadi udah posting video untuk stasiun Gambir ya. Teman-teman kalau kurang jelas nanti bisa lihat di sana pintu utara tuh seperti apa sih. Nah, ini jadi teman-teman harus cetak di sini dulu. Nah, ini masukin kode bookingnya teman-teman, nanti cari langsung di print, nanti munculnya seperti ini tuh. Ini ya, Agung Wibowo Bima Eksekutif 9, bangkunya nomor 7D, Gambir Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, jika teman-teman ada yang masih bingung, ketik di kolom komentar ya, tanya aja nggak apa-apa, insya Allah aku bisa bantu, kita bisa jawab pertanyaan teman-teman. Oke, ini berhubung aku mau sholat, di dalam ada musola di lantai 2. Ini kita masuk lewat face recognition aja biar nggak antri teman-teman ya. Lewat sini ya. Oke. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good afternoon. Welcome to Padiangan Train. You have arrived at Gambir Tinggal masuk kan? Please check your belongings and Ini make sure that nothing is left kita ke behind. atas saja dulu. The exit door is on the left of the gate's arrival or in the west. Thank you for trusting. Oke, ini di lantai 2. Aku mau cari musola dulu teman-teman. Jadi kereta api Bima itu diberangkatkan pukul 17.00. Saat ini masih 17 lewat 4. Masih 16 lewat 4. Jadi masih ada waktu. Kita sholat dulu teman-teman ya. Atau teman-teman kalau misalnya ada waktu banyak bisa duduk-duduk di sini, makan dulu atau yang lainnya juga nggak masalah. Ini ya. Oh, ini dia musolanya. Oke, aku sholat dulu teman-teman ya. Mau sholat. Ternyata yang tadi itu musola buat wanita teman-teman ya. Ini kita ke yang buat prianya. Oke, sebelah kiri. Ya, ini air minum gratis teman-teman ya. Ini kebetulan aku turun lagi di lantai 1 untuk ngisi nih. Aku mau bikin kopi, bawa tumbler sendiri, hadiah dari KAI tumblernya. Oke, aku bikin dulu ya, mau bikin kopi panas. Bima diberangkatkan pukul 17.00. Ini kebetulan sudah 16 lewat 25. Kita naik ke atas saja ya. Kereta api Bima tersedia di peron atau jalur 1 teman-teman. Oke, saat ini belum ada ya. Di luar masih tampak terlihat hujan teman-teman ya. Tadi aku juga agak kehujanan dikit. Tuh, masih hujan ya. Jadi aku nggak bisa ngambil Angel dari agak luar buat ke Monas ya. Karena view-nya kan di sebelah sana tuh di jalur 4. Apa-apa teman-teman ya. Yang tersedia di jalur 4 atau di peron 4 adalah kereta api Argo Sindoro yang sudah berganti rangkaian menjadi eksekutif New Generation yang terbaru teman-teman. Relasinya stasiun Gambir menuju ke stasiun Semarang Tawang. Untuk kereta api Bima nggak lewat Semarang Tawang teman-teman ya, karena Bima ini lewat jalur selatan. Nanti dari Cirebon dia akan belok ke stasiun Purwokerto. Ini kereta api Bimanya udah masuk di peron 1 atau jalur 1 pada pukul 16.35 teman-teman ya.
menggunakan lokomotif CC206 yang memiliki kabin ganda teman-teman, di depan dan di belakang. Oke, ini lokomotifnya mau dilangsir dulu teman-teman ya. Kita lihat lokomotif nanti dari depan dulu kalau bisa ya. Soalnya ini ujungnya yang di eksekutif satunya kayaknya agak mentok deh tuh. Agak mentok, jadi kita nggak bisa. Kalau ini kan yang Argo Mulia kan pas tuh ya. Masih bisa ambil gambar dikit. Kalau ini nggak tahu deh. Nanti aku lihat dulu ya. We deeply apologize for the late arrival of the Sembrani train. Aku dari tadi nungguin lokomotifnya mau disambung, kok nggak disambung-sambung. Takutnya waktunya mepet. Karena aku ada di eksekutif 9, paling belakang. Habis paling belakang ada kelas kompartemen. Jadi aku ke keretaku aja teman-teman ya. Nah ini tadi yang tersedia di jalur 3 atau di peron ada di peron 2 adalah kereta api Sembrani teman-teman ya. Ini kedatangan dari Surabaya Pasar Turi. Nanti akan dimasukkan ke depo kereta api. Nah ini kereta api Bima-nya ya. Oke. See you on the next route. Thank you. Tepat pada pukul 16 lebih. Nah ini udah mau nyampe di eksekutif 9. Aku ada di 7D. Dear passengers, Bima train is now available at platform 1. The following is the arrangement of the Bima train. The first order behind the locomotive is Executive 1, Executive 2, Executive 3, Executive 4, Dining Car, Executive 5, Pintunya macet. Executive 7, Executive 8, Executive 9. Ini aku teman-teman. 7 adalah kelas kompartemen teman-teman ya dari kereta api Bima. Yang harga tiketnya 2 jutaan. Jadi ini ada sekitar 16 bangku atau 8 pasang yang ada di ruangan-ruangan itu teman-teman ya. Ini kodenya juga T1 atau tidur. Kereta tidur teman-teman ya. Di dalamnya teman-teman ya. Dengan estimasi perjalanan sampai dengan 35 menit menuju stasiun. Kita sampai sini aja. Kami atas Jadi Bima ini adalah singkatan dari Biru Malam, merupakan kereta api legendaris yang mulai berdinastia itu sekitar 1 Juni 1967 teman-teman. Udah menjadi kelas unggulan dari zaman dulu adalah membawa kereta sleeper atau kereta buat tidur. Nah sekarang kereta eksekutif unggulan, tapi ditambah dengan kereta kompartemen atau kereta tidur lagi di ujung sana teman-teman ya, yang harga tiketnya 2 jutaan. Untuk kereta api eksekutif Bima ini tiketnya untuk regulernya sekitar 720.000. Nanti ada subkelasnya sendiri ya, kalau misalnya event besar dia agak lebih mahal. Yang kebetulan saya juga dapetnya gratis teman-teman ya. Nanti aku jelasin teman-teman di dalam. Ini salah satu merchandise gratis juga dari PT KAI. Nah ini toiletnya teman-teman. Mungkin gak asing ya, karena aku sering bikin video dari New Generation. Ini ada toiletnya, ini ada wastafelnya. Nah ini yang uniknya, ini ada tempat wudhunya di bawah. Jadi ini tinggal digeser gini aja, nanti keluar air wudhu. Jadi nggak nyiprat-nyiprat lagi. Ya ada kacanya, ada pegangannya. Oke mau berangkat. Itu yang wanitanya yang pink, yang cowok yang biru. Mojokerto and Surabaya Kubang Station. Thank you. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet,
maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan. Untuk kereta api Bima ini tadi saya sudah sebutkan teman-teman ya, untuk keberangkatannya pukul 17.00. Untuk fasilitasnya sendiri terdapat footrest yang di bawah ini, jadi kita bisa nangkring teman-teman ya. Ini colokannya ada 2 di bagian sininya nih, di balik bangku ini ada 2 lagi, jadi nggak rebutan ya. Tidak ada meja, jadi hanya ada seperti ini nih. Jadi apa sih namanya, gelasnya ditaruh di sini, ini cukup luas, ini pinggirnya ada gininya jadi dia nggak akan jatuh. Kaca ini merupakan kaca double tempered glass, jadi 2 lapis teman-teman ya. Jadi kalau siang tuh nggak akan silau. Ini ada cantolan buat baju, ini ada hordengnya teman-teman ya. Tuh ada lampu, ada penyaring udaranya di atas, ada PIDS-nya untuk keterangan udah nyampe mana, suhunya berapa, kecepatannya berapa, ini toiletnya cowok dan cewek, udah ada yang dipakai atau enggak. Nah teman-teman ini lihat deh, ukurannya bagus banget. Jadi sebenarnya new generation ini untuk yang ekonomi dan eksekutif itu sebenarnya interiornya sama, bodinya sama, hanya bangkunya, bentuk bangku dan urutan bangkunya beda. Oh ya, ini ada selimut. Jadi selimut ini dipinjamkan sifatnya teman-teman ya, bukan untuk dibawa pulang. Ini berhubung aku duduk sendiri, aku lihat di kayak akses itu aku cuma sendiri, jadi ini cuma 1. Jika teman-teman tidak full trip, nanti ini dikembalikan ke kakak prami atau pramanya ya. Nah ini ada mejanya teman-teman, buat kalau mau makan atau teman-teman mau ngerjain tugas. Kalau sudah selesai tinggal dimasukin lagi. Oke. Ini yang uniknya sekarang udah nggak pakai plastik, jadi pakai kertas teman-teman ya. Jadi lebih ramah lingkungan untuk membuang sampahnya. Jika teman-teman ada keluhan atau apa, butuh apa, di sana ada nomor telepon Bapak Kondektur, teman-teman bisa hubungi melalui WhatsApp-nya ya teman-teman ya. Teman-teman entah mungkin sakit atau butuh bantuan apa, tinggal di WhatsApp aja. Tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kereta api Bima diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng. Diberangkatkan dari peron 1 teman-teman ya. Kereta api Bima memiliki durasi waktu 10 jam 20 menit dari stasiun Gambir pukul 17.00 sampai stasiun Surabaya Gubeng pukul 03.20 waktu Indonesia Barat. Dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Bima yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 20 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk Stasiun Manggarai. Ini kayaknya Argo Bromo Anggrek deh. Tadi telat soalnya. Oh iya bener, bawa kompartemen. Tuh. Tadi soalnya telat, ada pengumuman. Pukul 17:13 kereta api Bima masuk di stasiun Jatinegara, namun tidak berhenti teman-teman ya. Berhentinya nanti hanya di stasiun Bekasi langsung Cirebon, jadi nggak di stasiun Jatinegara. Teman-teman kalau misalnya mau naik kereta Bima ini, naiknya dari stasiun Gambir ya atau stasiun Bekasi. Kalau baliknya dari Surabayanya berhenti di stasiun Jatinegara dan tidak berhenti di stasiun Bekasi. Ini masuk ya teman-teman.
Nah, ini adalah depo lokomotif Cipinang, teman-teman ya. Selain dari lokomotif, di sini juga tersimpan kereta-kereta api yang selesai berdinas atau sedang ada perawatan. Ini maaf ya, kacanya berair karena habis hujan besar tadi. Tuh, keretanya teman-teman. Nggak blur. Itu ya. Economy New Generation terparkir di sana, ada kompartemen juga. Biasanya stabling itu cadangan teman-teman. Panjang ya. Kereta api Bima masuk di stasiun Bekasi teman-teman ya, 17.26 waktu Indonesia Barat, terlambat 3 menit yang harusnya 17.23. Ini teman-teman ya. Kita lanjut karena ini keretanya harus berjalan lagi karena mengalami keterlambatan tadi. Makasih teman-teman, bisa naik di stasiun Bekasi teman-teman ya. Jadi pilihannya antara Gambir dan Bekasi. Oh iya, tambahan lagi teman-teman, jika teman-teman mempunyai tiket dari stasiun Gambir, kalau teman-teman mau berangkat dari stasiun Bekasi bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa naik dari stasiun Bekasi ini. Kita berangkat lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kereta udah jalan gini, ini pintunya bisa otomatis tertutup dari pusat di kereta makan teman-teman ya. Dari petugas nanti ini langsung mati lampunya. Nah kalau udah mati gini, dia dipencet-pencet ini nggak akan bisa kebuka. Kalaupun nyala jangan dipencet teman-teman ya. Oke, kita kembali ke bangku kita lagi. Kita bisa istirahat sampai stasiun Cirebon ya, karena pemerintahan selanjutnya adalah stasiun Cirebon. Stasiun Cikampek pukul 18.08, nggak berhenti teman-teman ya. Ini kecepatannya masih di bawah 100 km per jam teman-teman ya. Tuh di atas ada tuh. Nah ini masuk 100 km per jam. Ini maksimalnya 120 km per jam di pacunya teman-teman ya. Karena masuk di kereta unggulan. Nanti kita lihat pas di atas 100-nya ya. 105 km per jam. Tadi aku lihat udah 107 km per jam. Udah lumayan ngebutnya. Tapi ini nggak guncang dia keretanya. Smooth banget. Pokoknya halus deh nih kalau New Generation ya. Tuh. Ini goyang karena HP ku nggak ada stabilizernya. Kita mau masuk stasiun Cirebon teman-teman ya. Ini suhunya 22 derajat Celcius tapi dingin banget. Udah kayak di kulkas. Ini udah masuk ya. Nanti kita turun. Nah ini lampu-lampu ambience yang di bawah tuh. Di ujung. Bagus ya. Nanti kalau misalnya night mode atau mode malam kan lampu yang di atas ini dimatiin teman-teman ya, jadi gelap banget. Yang ini dia nyala nanti, itu sama yang tengah-tengah nyala. Jadi bagus banget. Sama TV-TV-nya juga masih tetap nyala. Nanti ya, insya Allah aku videoin lagi pas udah naik. Halo teman-teman, sudah sampai di stasiun Cirebon Kejaksaan ya. Pukul 19.33 waktu Indonesia Barat, yang harusnya tiba pukul 19.29 teman-teman ya. Jadi ada keterlambatan sekitar 4 menit. Kereta api Bima dijadwalkan berhenti sekitar 3 menit teman-teman ya di sini. Bisa untuk istirahat dulu sebentar, ngadem. Karena di dalam dingin banget. Ramai banget. Ini kereta apa ya? Oke, ini kereta api KLB, kereta khusus untuk mengangkut dari Universitas Muhammadiyah teman-teman. Untuk liburan ke Ketapang dari Cirebon teman-teman ya. Rame banget. Di Universitas Muhammadiyah. Oh ini mungkin penumpangnya ya, rame banget. Ini karena ada keterlambatan, jadi ini cepet banget berhentinya teman-teman. Baru sekitar 1 menitan, ini udah disuruh masuk lagi. Kita masuk ya. Ramai banget.
Nanti di Purwokerto mungkin agak lama teman-teman. Oke, udah semboyan 35. Ini kereta yang kereta makan modifikasinya Cirebon Tegal teman-teman. Bagus ya. Kita nunggu ketutup sendiri ininya. Coba kita pencet ya. Kita kembali ke singgasana. Ini Cirebon Perujakan teman-teman ya. Cirebon Perujakan diperuntukkan untuk kereta api kelas menengah atau campuran dan ekonomi. Kalau Cirebon Kejaksaan tadi yang kita berhenti itu khusus untuk kereta unggulan dan kereta eksekutif. Serta kereta KLB kayak tadi ya, yang kereta khusus untuk mengangkut wisatawan yang secara borongan. Jam segini udah pakai selimut nih. Dingin banget tapi sih. Sampai ketiduran tadi aku. Tuh, di belakang juga udah pakai selimut, dingin banget. Udah mau masuk Purwokerto teman-teman. Udaranya makin dingin banget. Kita turun sebentar ya. Kalau memang ini sebentar lagi mau masuk, berarti kereta ini lebih cepat, jadi berhentinya lebih lama. Kereta api Bima ini nggak lurus teman-teman ya. Kalau dari stasiun Cirebon Perujakan itu kan jalurnya bercabang. Kalau lurus ke utara, ke Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Kalau Bima ini dia belok kanan, jadi masuk ke stasiun Bumi Ayu, ke Purwokerto, nanti ke Jogja, ke Solo Balapan, baru Surabaya Gubeng. Nah jadi nggak berhenti di Bumi Ayu sih, langsung ke Purwokerto. Nanti kita lihat ya pas nyampe Purwokertonya. Jadi itu tadi di habis stasiun Cirebon Perujakan tuh ada percabangan rel. Kalau mau lihat, sebenarnya di video-video saya sebelumnya ada sih yang stasiun kereta api Bengawan itu saya ada nge-shoot percabangannya, atau Tegal Bahari. Kalau tadi kan nggak bisa karena kita berhentinya nggak di Cirebon Perujakan, jadi nggak kelihatan cabangannya. Lagian juga ini malam, jadi nggak kelihatan Cirebon. Nah ini adalah Polsuska, jadi pengaman kereta, dan yang di ujung itu bapak kondektur. Kayaknya tadi di Cirebon ada pergantian kondektur deh. Tadi kondekturnya bukan yang ini. Iya kayaknya pergantian kondektur sama masinis ganti. Nah, teman-teman, kereta api Bima telah tiba di stasiun Purwokerto pukul 21.14, lebih cepat 2 menit yang seharusnya 21.16. Yang terparkir di sebelah kanan ini ialah kereta api Logawa. Nanti berangkat pagi ya teman-teman ya. Ini jadwal keberangkatannya agak hampir berbalapan dengan kereta api Serayu. Kalau nggak salah Logawa dulu, baru Serayu pagi. Nah ini kereta Bimanya ya. Ini lagi ada pembangunan peron teman-teman. Jadi peronnya itu tinggi di sebelah sana tuh, di peron sana masih dalam pengerjaan. Jadi aku nggak bisa ke sana. Jadi di sini aja. Ini lagi ada pengisian air di atas buat di toilet. Agak lama di sini teman-teman ya. Jadi bisa agak santai. Kalau untuk Purwokerto ini masuk di daerah operasional 5.
termasuk kereta stasiun yang lumayan besar teman-teman ya di sini. Tapi yang paling besar sih di Kroya. Nah ini teman-teman ya, aku udah sekitar 5 kali kalau nggak salah berkunjung ke sini ambil video. Teman-teman bisa lihat videonya di YouTube aku ya. Kalau biasanya sih di seberang sana ada kereta api Cakrabuana, cuma tadi belum ada sih. Berangkat sekitar jam 5 pagi ya. Oke teman-teman, nah ini kode sarananya K102535ml. Oh ini pakai kode, ini kereta yang baru teman-teman. K1 ini kereta eksekutif, 0 harus menggunakan penggerak, 25 ini tahun pembuatan tahun 2005, 35 itu nomor urutnya. Malang ini kereta api yang kepemilikannya Depo Malang. Ternyata ini pakai kereta yang baru, yang kereta 8 teman-teman ya. Ini yang kemungkinan nanti untuk kereta yang ke arah Malang. Kalau yang aku pakai ini kayaknya yang kereta lama deh. Itu apa ya? Itu Serayu ya? Bukan deh, ya Serayu pagi. Buat yang pagi. Udah tersedia di peron 1. Mode malamnya udah dipasang teman-teman, jadi gelap ya. Tapi enak sih. Lampu-lampu ambience itu masih tetap nyala, apalagi yang di bawahnya. Bagus ya. Tidur juga bakal nyenyak ini mah. Ini yang aku cari, makanya aku suka banget eksekutif New Generation yang malam ini kayak gini, bagus banget. Syahdu banget. Kereta api Bima telah tiba di stasiun Kroya. Pukul 21.43 tepat waktu teman-teman ya. Nah Kroya kan. Tapi udah mau jalan lagi tuh. Bapak PPKA-nya udah mau ngasih semboyan 40. Di sini cepet banget padahal tepat waktu ya. Karena ini kereta unggulan jadi nggak nunggu buat disusul. Ini pintu yang di kereta 9 nggak bisa kebuka dari Gambir tadi. Bagus ya ambience-nya tengahnya. Pukul 21.45 kereta api Bima dijalankan kembali dari stasiun Kroya. Cuma 2 menit berhentinya teman-teman ya. Udah jalan lagi. Kereta api Bima masuk stasiun Kebumen ya. Nah ke ini tulisannya pukul 22.20 tibanya teman-teman ya. Agak lambat 3 menit, yang harusnya 22:17. Ini keretanya kok masih jalan, pintunya udah kebuka.
Mohon hati-hati di jalur 2. Jalur 2 dari arah timur akan melintas langsung kereta api Argo Dwi Pangga. Oh, Dwi Pangga teman-teman. Hati-hati di jalur 2 Berarti jalur Bima 2 ini dari ngalah arah ya. timur melintas langsung kereta api Argo Dwi Pangga. Jadi Dwi Pangganya ngebut. Tuh udah kelihatan tuh di ujung. Dan persiapan diberangkatkan kembali kereta api Bima dengan Ya, tujuan akhir stasiun udah mau berangkat Surabaya lagi. Gubeng dari jalur 4. Oh, dia nggak berhenti teman-teman. Oke. Pukul 22:22 kereta api Bima jalan kembali dari stasiun Kebumen. Ini seperti kereta api Jayabaya ya teman-teman ya. Jadi terburu-buru karena tadi lambat 3 menit. Jadi berhenti cuma sekitar 1-2 menit aja. Ya wajar sih karena ini keretanya kereta cepat. Tadi cuma papasan aja jadinya sama kereta api Argo Dwi Pangga karena Argo Dwi Pangga lewat. Api Bima jalan telah tiba di stasiun Kutoarjo pukul 22.40. Lambat 1 menit teman-teman ya, yang harusnya 22.39. Ini keretanya cepet banget. Dari arah timur sudah masuk kereta api Singasari. Singasari. Lalu dekat menyeberangi jalur 2, hati-hati jalur 2 dari timur segera masuk kereta api Singasari. Hati-hati Udah jalur masuk. 2 dari arah timur segera masuk kereta api Singasari. Dimodal terlalu dekat atau mendekati jalur 2. Paling bentar lagi berangkat ini Bimanya. Dari tadi begitu mulu. Cepet banget. Kayak zamannya naik apa sih namanya? Kayak zamannya naik Jayabaya. Lama amat sih. Saya berangkat dari jalur 3. Tuh kan. Saya berangkat dari jalur 3 kereta api Bima. Dan gerbang kereta api Bima yang masih berada di luar kereta. Jalan lagi. Sebentar-sebentar banget ya. Inilah kalau naik kereta unggulan teman-teman. Grek. Jadi gimana ya kalau naik kereta ekonomi subsidi kan lama banget kita bisa ngobrol-ngobrol di luar, bisa apa. Ini nggak bisa. Tuh, ada kereta stabling di sana. Ini bangku bukan untuk penumpang ya teman-teman ya, ini untuk petugas buat duduk di sini nih. Ini bisa ditarik, agak susah buat petugas ya. Selesai ternaik gelombang persiapan di berangkat. Kereta api Bima masuk stasiun Yogyakarta teman-teman pada pukul 23.26. Lambat 1 menit ya, harusnya 23.25. Ini banyak banget yang turun di stasiun Jogja. Jadi kereta 9 yang aku naikin jadi sepi banget. Jadi banyak yang kosong. Tuh, banyak banget teman-teman. Emang Persiapan diberangkatkan dari jalur 5 kereta api Mana tujuan Gambir. Rumah kereta api jadi Mana modus okupansi segera dari menuju jalur kereta selatan api ini Mana. memang lebih banyak ke Jika Yogyakarta rumah teman-teman kereta ya. api segera menempatkan diri masuk dalam Tuh. kereta. Jalur Lihat, 5 orang banyak rumah banget. kereta api Mana tujuan Gambir persiapan diberangkatkan. Ini sisi sebelah kirinya teman-teman ya. Ini dekat toilet, aku suka nongkrong di sini nih. Kadang ngudut di situ. Duduknya di sini. Ini kebetulan besok baliknya aku nggak turun di Tugu sih, turunnya di Lempuyangan karena naik kereta ekonomi. Tuh teman-teman. Enak ya kalau di sini ya, ruang tunggunya banyak banget, luas lagi. Kita kembali lagi ke sana. Tuh, penuh banget. Enaknya di stasiun Yogyakarta Tugu tuh tenan makanannya banyak banget tuh teman-teman tuh. Tuh sampai sana. Itu makanan-makanan tradisional rata-rata kayak gudeg gitu.
sama oleh-oleh. Senang aku kalau di stasiun Tugu, cuma di sini supermarket jarang. Kalau di Lempuyangan kan bagian luarnya ada tuh, sama di dalam juga ada. Jadi banyak yang kosong teman-teman tuh. Kosong melompong. Jadi banyak yang kosong tuh, belakang nggak ada sama sekali orangnya. Kosong banget. Kita duduk sini ya. Iya. Pukul 23.31 kereta api Bima meninggalkan stasiun Yogyakarta. Next pemberhentiannya stasiun Solo Balapan. Nah ini pintu masuk ya teman-teman. Bagus banget ya. Nah kita lewatin JPL yang disukai banyak teman-teman ya. JPL legendaris yang pakai pintu dorongan. Ini bentar ya, kelihatan nggak ya? Nah ini dia Malioboro sebelah sana teman-teman tuh. Lempuyangan. Kereta api Bima masuk stasiun Solo Balapan pukul 00.10. Tepat waktu teman-teman ya. Udah lumayan kosong keretanya. Ini adalah stasiun kereta api besar di stasiun Solo teman-teman ya. Karena ini terdapat pemberhentian kereta api unggulan dan kereta api eksekutif. Kalau misalnya kereta api campuran dan kereta api ekonomi ada di stasiun Purwosari. Nah ini yang aku belum jelasin ya. F ini dia bisa dipacu maksimal 120 km per jam. 45 ini berat bodinya si kereta ini maksimal 45 ton. 10 ini buggy tipe yang roda di bawahnya teman-teman ya. Itu tipe 10 untuk kereta api yang bisa dipacu 120 km per jam. Oke dilanjut, aku mau ke restoran makan deh kalau bisa teman-teman ya. Jauh banget soalnya. Nah yang ini bangkunya beda warnanya, 2 warna ya. Ini kereta 7 masalah. Kita masuk di kereta 6. Kereta 5 juga kosong banget teman-teman. Ini ada sekarang ada deh. Ini musolanya teman-teman. Ya, sholat. Ini restorannya. Nasinya habis ya? Nasi tersedia ada nasi daging sapi lada hitam sama nasi udang padang. Nusantara habis. Makan Xiaomi keju. Aku coba dulu, sudah baru kali ini makan ini. Tadinya mau nasi rames Nusantara kayak biasa habis. Makan dulu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, aku mau jelasin gimana sih caranya saya dapet tiket gratis
dari PT KAI. Nah gini, PT KAI itu kan dia punya sosial media teman-teman ya. Ada Facebook page, ada Instagram, ada X atau Twitter. Nah, mereka itu suka ngadain kuis atau misalnya kasih masukan. Yang terbaik itu nanti biasanya dia dapat merchandise-nya premium teman-teman. Ini salah satunya deh. Tuh. Dapat 3. Jadi dapat tas kecil gini sama kipas kecil. Travel kipas itu sama tempat minum kecil tuh in tumbler. Nah, dapat voucher itu khusus buat kereta eksekutif. Jadi teman-teman bisa pilih, pokoknya bebas deh. Yang penting kereta eksekutif mau kereta apa aja, Argo Bromo Anggrek lah, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, atau Bima, atau Argo Semeru, atau Taksaka, bebas. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh ada beberapa pemenang. Ada yang hadiahnya itu voucher plus merchandise, atau voucher ada yang dapat merchandise aja. Jadi tergantung dari SOP-nya si kuis tersebut ya. Kalau kemarin aku ikut tuh kuis loko apa ya? Loko gitu deh pokoknya. Nah itu kayak semacam ngasih masukan ke KAI, bagusnya ke depan itu kereta apa yang mesti ditambah. Loko kuis. Jadi apa yang mesti ditambah, apa yang mesti diperbarui. Alhamdulillah kemarin ada beberapa, lumayan banyak sih pemenangnya. Dan kedua itu ada lomba pantun. Aku ikut cuma nggak menang. Cuma kalau lomba pantun tuh pemenangnya nggak terlalu banyak. Nah gitu aja teman-teman. Jadi nanti mekanisme penukaran vouchernya teman-teman nanti dikasih tahu sama pihak KAI-nya, atau bisa tanya ke customer service KAI 121 lewat Instagram atau lewat Facebook, atau telepon juga nggak apa-apa. Tapi di paketnya biasanya ada keterangannya. Nah itu aja teman-teman ya. Udah nggak penasaran lagi kan? Nggak bayar sama sekali, pokoknya sepeser pun nggak bayar. Cuma teman-teman mesti ke stasiun terdekat, stasiun besar yang punya customer service, atau bukan cuma customer service aja, yang punya loket juga. Jadi nanti teman-teman tukerin ke customer service sama loket buat tiket aslinya. Nanti bisa dipindahin ke KAI Akses, aplikasi KAI Akses. Nah gitu aja teman-teman ya. Jadi lumayan kan perjalanan itu hanya 1 kali trip aja. Jadi baliknya nanti teman-teman beli sendiri tiketnya, atau tiket berangkatnya teman-teman beli sendiri. Nanti tiket baliknya baru yang gratis. Bebas pokoknya teman-teman. Itu waktu dikasih tenggang waktu kok, ada expirednya. Oke, sampai di sini aja dulu ya penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku balas. Suka nih motif-motif yang kayak gini teman-teman nih, batik-batiknya motifnya keren banget ya batiknya, mulai dari bangkunya sampai yang dinding yang ininya nih bagus banget. Ini sih keren banget, udah terang banget ininya, luas banget. Ada musola di sebelah sana teman-teman ya. Tuh banyak bangkunya, bisa kongko-kongko di sini. Sebenarnya menunya banyak, cuma sayangnya dia nggak ada daftar menu ya di sini ya. Harusnya ada. Nah ini ada meja. Aku betah banget kalau di sini. Cuma kalau malam begini apa yang mau dilihat tuh, gelap banget. Ini bangkunya empuk banget tuh. Kayak di rumah pengen banget deh punya kayak gini tuh, taruh di teras ya. Bagus banget. Ini mejanya juga meja yang kuat, jadi nggak gampang jebol. Ini tadi rasanya enak banget loh. Aku baru nyobain sekali ini. Biasanya kan aku makan nasi mulu kalau di restoran.
Kereta api Bima masuk stasiun Madiun teman-teman. Oh ini habis hujan juga nih. Pukul 01.14 lebih cepat 1 menit yang harusnya 01.15. Ini stasiunnya gede ya. Mirip stasiun Purwokerto sebelum direnovasi. Cuma ini dia di peron satunya dia lebih luas. Kalau peron Purwokerto kan ininya dia lebih pendek teman-teman ya. Yang di sebelah sananya baru lebih luas. Ya. Nah ini teman-teman kayaknya aku mau tidur deh, ngantuk banget. Sisa 2 jaman lumayan kan. Udah masuk Madiun. Kalau dulu aku naik Turangga, jadi di pintu-pintu sini teman-teman suka ada ketok-ketok pecel gitu. Turangga zaman dulu tuh yang masih pakai rangkaian kaca pesawat baru-baru launching. Beli 5.000 jadi dibuka, kan nggak boleh masuk. Jadi dibuka pintunya, kita beli 5.000 tuh gede-gede. Tapi gede karena ada ininya apa sih namanya? Ada sayur-sayurannya tuh yang enak-enak tuh. Apa sih toge segala macam, terus ada peyeknya. Jadi gede banget. Tadi aku ke restoran kereta api nggak ada menu daerah yang di stasiun-stasiun ini. Mungkin karena udah malam banget. Kalau siang mungkin ada kali ya kalau naik Argo Semeru. Sepi banget ya. Ini di dalam tadi di kereta 9 kesisa 3 orang kalau nggak salah sama aku deh. Sepi banget. Karena udah turun banyak dari Yogyakarta tadi. Yogyakarta, Solo. Udah banyak banget. Ini ada supermarket 24 jam kayaknya deh. Lumayan lama kayaknya di sini. Biasanya kan dari tadi baru turun udah mau jalan lagi. Pukul 02.09 kereta api Bima masuk stasiun Kertosono teman-teman. Iya stasiunnya. Aku tadinya mau tidur, cuma kok bangun lagi. Itu depan ada apa ya? Oh paket buat kereta kargo kali ya. Aduh, kereta berhentinya sebentar-bentar banget. Oke dilanjut teman-teman ya. Kereta api Bima tiba di stasiun Jombang pukul 02.24, lebih cepat 1 menit ya teman-teman. Harusnya 02.25. Itu stasiunnya di sebelah sana tuh. Aku tadi sebenarnya pengen tidur, cuma kok nggak bisa tidur jadinya. Ya udah deh, pikir ambil gambar aja. Turun sebentar deh. Iya. Ya, teman-teman tuh. Stasiunnya. Tuh. Banyak juga yang turun ya. Ya, jalan lagi. Kereta api Bima masuk stasiun Mojokerto pukul 2.44. Gede banget stasiunnya ya. Tuh. Oke teman-teman. Berangkat lagi teman-teman ya. Ini abis ini langsung Surabaya Gubeng teman-teman ya. Udah mau nyampe sekitar pukul 03.20. Ini makin kosong aja tuh, lihat deh. Ini apalagi belakang. Kosong banget. Tinggal aku doang. Tinggal aku doang loh penumpangnya. Iya. Nggak ada tuh. Ya Allah, tinggal aku doang penumpangnya. Eksekutif 9. Teman-teman, selesai sudah perjalanan saya menggunakan kereta api Bima dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya Gubeng. Untuk kesan-kesannya sih nggak usah diraguin lagi ya, namanya New Generation tuh pasti bagus banget. Dalamnya tuh lumayan kedap.
guncangannya juga nggak terlalu kerasa banget, AC-nya strong banget. Dan ini kebetulan rangkaiannya juga beda-beda ya, ada yang 2024, ada yang 2025, sama aja. Aku nyaman sih pakai Bima ini. Akhirnya dari dulu pengen banget naik kereta yang namanya Bima ini, kesampean ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti siang aku insya Allah lanjut naik kereta Sri Tanjung dari Surabaya Gubeng ke Lempuyangan Yogyakarta. Nantikan video selanjutnya teman-teman ya, gimana keseruannya. Makasih banget teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banget. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat pagi.